Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah tentang berkurban tidak hanya untuk orang kaya. Seorang wanita datang memperhatikan dagangan saya. Dilihat dari penampilannya sepertinya tidak akan mampu membeli. Namun tetap saya coba untuk menghampirinya dan menawarkan dagangan saya. Silahkan Bu. Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya, kalau yang itu berapa ya Pak? Lalu aku jawab, yang itu 1.700.000 Bu. Harga pasnya berapa? Tanya kembali si ibu. 1.600.000 ya Bu. Harga segitu untung saya kecil, tapi biarlah, jawab saya. Tapi uang saya hanya 1.500.000, boleh Pak? Katanya. Waduh, saya bingung karena itu harga modalnya. Lalu saya berembuk dengan teman sampai akhirnya diputuskan diberikan saja dengan harga 1.500.000 untuk ibu tersebut. Saya pun mengantar hewan kurban tersebut sampai di rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, astagfirullah, Allahu Akbar, terasa menggigil seluruh badan karena melihat keadaan rumah ibu tersebut. Rumahnya ibu itu hanya tinggal bertiga dengan ibunya. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga dengan ibunya serta putranya di rumah gubuk reot berlantai tanah. Saya tidak melihat tempat tidur kasur, kursi ruang tamu, apalagi perabotan mewah atau barang-barang elektronik lainnya. Yang terlihat hanya dipan kayu beralaskan tikar dan bantal lusuh. Di atas dipan tertidur seorang nenek tua kurus. Mak, bangun mak, nih lihat saya bawa apa, kata ibu tersebut pada neneknya dengan yang sedang rebahan sampai akhirnya terbangun. Mak, saya sudah belikan emak kambing buat kurban. Nanti kita antar ke masjid ya mak, kata ibu itu dengan penuh kegembiraan. Si nenek sangat terkaget, tapi nampak jelas raut bahagia di wajahnya. Ia segera berjalan keluar dengan langkah yang gontai karena usianya yang senja. Sambil mengelus-elus kambing, nenek itu berucap, Alhamdulillah akhirnya kesampaian juga kalau emak mau berkurban. Nih Pak uangnya, maaf ya kalau saya nawarnya kemurahan karena saya hanya kuli nyuci kampung di sini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk beli kambing yang akan diniatkan buat kurban atas nama emak saya, kata ibu muda itu. Kaki ini bergetar, dada terasa sesak. Sambil menahan tetes air mata, saya berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hambamu yang pasti lebih mulia ini. Seseorang yang miskin harta namun kekayaan imannya begitu luar biasa. Pak, ini ongkos kendaraannya, panggil ibu itu. Sudah Bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar, kata saya sambil menyembunyikan mata saya yang sudah berkaca-kaca. Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah yang udah mempertemukan dengan hambanya yang penuh dengan kesabaran, ketabahan, dan penuh keimanan. Ingin memuliakan orang tuanya meski dengan segala keterbatasan ekonominya. Masya Allah, untuk mulia ternyata tidak perlu harta berlimpah sahabat, jabatan tinggi apalagi kekuasaan. Kita bisa belajar keikhlasan dari ibu itu untuk menggapai kemuliaan hidup, bukan untuk dirinya tapi demi ibunda tercintanya. Berapa banyak di antara kita yang diberikan kecukupan penghasilan namun masih saja ada keengganan untuk berkurban. Padahal bisa jadi harga handphone kita, jam tangan, tas ataupun aksesoris yang menempel di tubuh kita harganya jauh lebih mahal dibandingkan seekor hewan kurban. Namun selalu kita sembunyi di balik kata tidak mampu atau tidak dianggarkan. Sahabat, sekian kisah yang bisa saya bacakan. Semoga ada hikmahnya, bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.